Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan agenda pada siklus di dalam Agile Principle, yaitu Agile Principle Benefit to Management atau Shareholder. Sebelum saya melanjutkan, saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Vila Restu Kurnia dengan NIM 341119153 DSEB. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Sains dan Informatika, jurusan Informatika. Untuk mengingat kembali, di sini ada 12 Agile Principle. Yang pertama, kepuasan klien. 2, menerima perubahan. Ketiga, memberikan delivery software yang bekerja atau deliver frequently. Keempat, kolaborasi. Kelima, pengembangan proyek. Keenam, komunikasi atau face-to-face konversasi. Yang ketujuh, ada working software. Yang kedelapan, pengembangan berkelanjutan. Kesembilan, ada keunggulan teknis atau continuous tension. Yang kesepuluh, menjederhanakan pekerjaan. 11, ada physical evidence atau self-organizing team. Yang terakhir, yang 12, ada reflect and adjust. Nah, di sini ada urutan dari benefit to management atau shareholder. Yang pertama adalah measure by working product. Yang kedua, customer satisfaction. Ketiga, reflect and adjust. Keempat, deliver frequently. Kelima, motivate individual. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu measure by working product. Proyek perangkat lunak dapat memakan waktu lama, jadi sangat rasional bagi bisnis untuk mengukur kemajuan. Prinsip tangkas ini menyatakan bahwa cara utama untuk mengukur kemajuan adalah perangkat lunak yang berfungsi. Analisis yang telah selesai, model yang lengkap, atau mock-up yang indah hanya memiliki sedikit arti jika tidak diubah menjadi perangkat lunak yang berfungsi. Mereka mungkin diperlukan, tetapi jika Anda belum memasukkan setidaknya sebagian kecil dari itu ke dalam produk yang berfungsi, maka Anda belum menciptakan nilai bagi pelanggan Anda. Yang kedua ada customer satisfaction. Prinsip ini mengutamakan kepuasan pelanggan atau klien, di mana prinsip ini sangat penting bagi sebuah produk atau proyek, mengingat bahwa nilai positif dari pelanggan adalah suatu pencapaian bagi produk atau proyek itu sendiri. Namun, sebaliknya jika produk atau proyek itu mendapat nilai negatif atau mempunyai rasa kekecewaan dari klien, maka dapat mengakibatkan penghasilan menurun, bahkan bisa saja bangkrut. Lalu yang ketiga ada reflect and adjust. Prinsip ini secara berkala, tim pengembang berrefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan bekerja mereka. Memikirkan suatu cara rutin tentang bagaimana agar timnya bisa berkembang secara efektif berdasar kebiasaan dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, di sini yang keempat ada deliver frequently. Deliver frequently ini termasuk pekerjaan yang dilakukan manajemen kepada customer, yaitu memberikan produk secara rutin kepada customer, apa yang telah timnya kerjakan, dan proyek kerjanya sudah sampai mana. Hal ini dilakukan agar customer meningkatkan kepercayaan kepada tim dan mendapatkan feedback, mungkin berupa kekurangan atau saran lain dari customer agar menghasilkan produk yang optimal dan lebih cepat selesai, lalu sesuai dengan keinginan customer.
Yang terakhir, ya benar yang terakhir ini ada motivate individual. Motivasi ini sangat penting karena sangat jelas dalam pengembangan tangkas sehingga hal ini sering diawasi. Motivasi harus baik dalam bidang keahlian pengembang dan pengembang harus termotivasi dalam menerapkan metode tangkas. Kedua poin ini membutuhkan keterampilan tambahan dan manajemen proyek. PM tradisional cenderung berfokus pada biaya, lalu jadwal, dan kualitas. Sekarang manajer proyek harus dapat menerapkan keterampilan untuk motivasi kerja tim, kolaborasi, tujuan individu, dan kepuasan kerja anggota tim. Ini membutuhkan tipe manajer proyek yang berbeda yang terlibat dalam timnya dan memantau motivasi timnya hampir secara konstan. Ya, terima kasih. Baik, itu adalah Agile Participle Benefit to Management atau Shareholder. Maaf bila ada salah kata dan kurang lengkapnya informasi yang terkait. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di agenda ketiga, yaitu Benefit to Employ. Ya benar, Benefit to Employ. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.